Kelompok Hamas mengatakan pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan di jalur Gaza pasca perang. Hamas mengatakan akan melepaskan kendali atas jalur Gaza, namun tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina. Posisi Hamas ini diungkapkan oleh seorang sumber Hamas yang dekat dengan komite negosiasi kelompok ini dan saat berbicara kepada media pada Minggu 12 Oktober waktu setempat, sumber Hamas meminta untuk tidak disebut namanya karena membahas hal-hal sensitif. Pernyataan ini disampaikan beberapa hari setelah gencatan senjata Gaza diberlakukan dan ketika Hamas dan Israel membahas implementasi 20 poin rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Rencana perdamaian Gaza ini menyerukan pelucutan senjata Hamas dan agar kelompok tersebut tidak terlibat dalam mengelola jalur Gaza setelah perang. Bagi Hamas, pemerintahan jalur Gaza ini merupakan isu yang sudah diselesaikan dan Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi yang berarti telah melepaskan kendali atas jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina. Berbeda dengan kelompok militan lainnya yang lebih berpengaruh di kawasan tersebut, kepemimpinan Hamas di masa lalu ini terpecah belah dalam isu-isu penting Tribuners, termasuk mengenai pemerintahan Gaza di masa depan. Namun untuk kali ini, menurut sumber Hamas, tampaknya tidak ada perpecahan di antara para anggota senior Hamas, termasuk dalam hal pelucutan senjata yang sejak lama digambarkan oleh kelompok tersebut sebagai red line. Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza. Dilaporkan salah satu anggota pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon terluka terkena granat Israel. Kini, anggota PBB itu sudah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Diketahui granat tersebut jatuh di dekat posisi PBB di wilayah selatan Lebanon pada Sabtu 11 Oktober. Pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL pada Minggu 12 Oktober turut membenarkan serangan itu. Menurutnya, serangan terjadi tepat sebelum tengah hari di wilayah Kfar Kila. Diketahui insiden itu menjadi kejadian ketiga dalam kurun waktu kurang dari sebulan. UNIFIL menilai insiden itu sebagai pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yakni yang menjadi dasar gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Resolusi 1701 disahkan untuk mengakhiri konflik tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah. Diketahui resolusi itu juga menjadi acuan bagi gencatan senjata terbaru pada November lalu. Pemerintah Israel mengaku tengah bersiap meluncurkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan sisa jaringan terowongan bawah tanah milik Hamas di jalur Gaza. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Katz, pada Minggu 12 Oktober, operasi itu akan dilakukan seusai pembebasan semua sandera di Gaza. Adapun pembebasan sandera itu dilakukan di bawah mekanisme internasional yang dipimpin Amerika Serikat. Katz mengaku sudah memerintahkan pasukan pertahanan Israel untuk bersiap melaksanakan misi itu. Sebagai informasi, Hamas memang mengoperasikan jaringan terowongan luas di bawah Gaza. Disebutkan Katz, terowongan itu dimanfaatkan anggota Hamas untuk bergerak dan melancarkan serangan tanpa terdeteksi oleh sistem pengintaian Israel. Bahkan sebagian terowongan menembus pagar perbatasan menuju wilayah Israel dan telah digunakan untuk melakukan serangan mendadak. Selama 2 tahun perang yang dipicu oleh serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober 2023, sebagian besar terowongan telah dihancurkan. Namun, menurut Katz, masih ada jaringan tersisa yang akan dimusnahkan sebagai bagian dari upaya pelucutan senjata dan demilitarisasi Hamas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang di Gaza telah resmi berakhir selesai tahap awal gencatan senjata disetujui antara Israel dan Hamas. Bahkan Trump menyatakan keyakinannya situasi di kawasan akan kembali normal dengan adanya perdamaian ini.
Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Trump langsung dari dalam pesawat kepresidenan Air Force One saat Trump terbang menuju Israel pada Senin 13 Oktober. Diketahui Trump memang dijadwalkan berpidato di hadapan parlemen Israel. Selain itu, Trump juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para keluarga sandera. Kemudian para pemimpin dari lebih 20 negara juga akan bergabung dengan Presiden Amerika Serikat di Mesir. Pertemuan itu bertujuan untuk menghadiri pertemuan puncak mengenai masa depan Gaza. Namun perwakilan Israel dan Hamas tidak akan menghadiri upacara tersebut. Sebagai informasi dari kesepakatan yang diumumkan Trump pada akhir September, seluruh 48 sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan dievakuasi dari Gaza. Tentara Israel diperkirakan akan menerima sandera yang masih hidup pada Senin 13 Oktober sekira pukul 8 pagi waktu setempat dari 3 lokasi di Gaza. Baru-baru ini menjadi perbincangan di mana dilaporkan setidaknya 27 orang tewas dalam bentrokan sengit antara pasukan keamanan Hamas dan anggota bersenjata keluarga Dahmash di kota Gaza. Ini menjadi salah satu konfrontasi internal yang paling keras ya sejak berakhirnya operasi besar Israel di daerah kantong tersebut, di mana para pria bersenjata Hamas yang bertopeng terlibat baku tembak dengan para pejuang klan di dekat rumah sakit Yordania di kota tersebut. Dikatakan seorang pejabat senior di Kementerian Dalam Negeri yang dikelola oleh Hamas mengatakan unit-unit keamanan ini mengepung mereka dan terlibat dalam pertempuran sengit untuk menahan mereka. Dan kementerian tersebut mengatakan 8 anggotanya tewas dalam serangan bersenjata oleh milisi. Sumber medis juga mengatakan 19 anggota klan Dahmash dan 8 pejuang Hamas telah tewas sejak pertempuran dimulai pada hari Sabtu kemarin, dan saksi mata mengatakan bentrokan ini meletus di lingkungan Tel Al-Ahwa di selatan kota Gaza. Setelah pasukan Hamas yang terdiri dari lebih dari 300 pejuang bergerak menyerbu blok permukiman tempat para pejuang Dahmash bersembunyi. Kemudian warga menggambarkan kepanikan saat puluhan keluarga ini melarikan diri dari rumah mereka di bawah tembakan gencar. Banyak dari mereka mengungsi beberapa kali selama perang, di mana dikatakan keluarga Dahmash ini salah satu klan yang paling terkemuka di Gaza. Sudah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Hamas dan anggotanya yang bersenjata sudah beberapa kali bentrok dengan kelompok tersebut di masa lalu. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Hamas mengatakan pasukannya ini berusaha memulihkan ketertiban, memperingatkan bahwa setiap aktivitas bersenjata di luar kerangka perlawanan akan ditindak tegas. Kedua belah pihak pun saling tuding tentang siapa yang bertanggung jawab atas pemicu bentrokan tersebut, di mana Hamas sebelumnya mengatakan bahwa orang-orang bersenjata Dahmash menewaskan 2 pejuangnya dan melukai 5 lainnya yang mendorong kelompok tersebut untuk melancarkan operasi terhadap mereka.